איפה 5 דקות מישהו מגיע? הנה, עכשיו. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Sebuah ledakan bom terjadi di dekat sinagoge di Tel Aviv, Israel, dan menewaskan seorang pria pada Minggu 18 Agustus malam. Terkait insiden ini, Hamas dan milisi Palestina Jihad Islam mengaku bertanggung jawab. Dalam rilisnya pada Senin hari ini, Hamas mengakui telah melaksanakan operasi bom bunuh diri di ibu kota Israel itu melalui sayap militer Brigade Al-Qassam yang berkoordinasi dengan Brigade Al-Quds. Hamas dan Jihad Islam pun mengancam akan melakukan lebih banyak serangan serupa di Israel. Hal tersebut dilakukan jika Israel terus melanjutkan pembantaian penduduk, pemindahan penduduk, dan kebijakan pembunuhan di Gaza. Menurut Hamas, aksi di Tel Aviv pada Minggu malam itu hanyalah permulaan saja. Sebelumnya, polisi Israel telah melakukan penyelidikan mengenai insiden ledakan bom ini. Badan Intelijen Domestik Israel, Shin Bet, bahkan menyebut peristiwa ini sebagai serangan teroris. Peristiwa ini pun mengakibatkan seorang pria yang diduga pelaku tewas dan melukai seorang pejalan kaki. Sosok terduga pelaku pun sempat terekam dalam kamera pengawas di sekitar lokasi. Adapun serangan ini buntut kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran akhir Juli lalu. Iran dan Hamas telah menuding Israel sebagai penyebab kematian tragis Haniyeh. Meski begitu, Israel tidak pernah mengklaim ataupun membantahnya hingga kini. איפה 5 דקות מישהו מגיע? הנה, עכשיו. איפה בן לא בא? אינשאללה שהוא ימות על בית. הייתי. איפה היה הפיצול של האוטו? טוב שאמרת לי על הקרוב. רגע, שנייה, אני אעשה וידאו. Pada hari yang sama dengan peristiwa ledakan bom di Tel Aviv, juga terjadi insiden lain yang mengindikasikan Israel kecolongan, yakni menyusupnya sebuah drone milik Hizbullah ke kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Caesarea, Israel Utara pada Minggu 18 Agustus. Drone tersebut masuk dengan mengecoh sistem keamanan Israel yang dipasang di sekitar rumah Netanyahu. Menurut laporan, diduga drone tersebut untuk merekam isi kediaman Netanyahu dan keluarganya. Untuk diketahui, Netanyahu dan keluarganya kerap menghabiskan akhir pekan di rumah tersebut. Adapun saat kejadian, Netanyahu dilaporkan tidak berada di kediamannya itu. Keberadaan drone ini diketahui setelah sebuah kapal perang Angkatan Laut Israel tengah berpatroli di lepas pantai Caesarea. Mereka melaporkan ada pergerakan drone mencurigakan yang terbang di area tersebut pada akhir pekan lalu. Tak lama setelah laporan dirilis, sistem radar mengeluarkan peringatan. Namun militer Israel menduga bahwa peringatan tersebut mungkin alarm palsu, mengingat hal ini kerap terjadi karena ulah kawanan burung. Tak lama setelah laporan drone Hizbullah yang berhasil mengintip rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon pada Senin 19 Agustus. Militer Israel menewaskan 2 orang dalam serangannya ke kota Hula dan Bethlehem, Lebanon Selatan.
IDF dalam keterangannya mengatakan mereka menargetkan peluncur roket dan sebuah bangunan yang digunakan oleh Hizbullah. Sebelumnya, Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah menyerang Kibbutz Ayelet HaShahar di Israel Utara. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Nabatiyeh. Dalam serangan terbaru Hizbullah itu dilaporkan ada 55 roket yang ditembakkan dari Libanon. Ketegangan Israel dan Hizbullah di perbatasan Libanon makin meningkat belakangan ini. Hal ini terjadi setelah Israel menuding Hizbullah bertanggung jawab atas serangan di dataran tinggi Golan yang menewaskan 12 anak-anak. Kemudian Israel membalasnya dengan membunuh komandan militer Hizbullah, Fuad Shukr, di Beirut. Hizbullah lantas bersumpah akan melancarkan aksi balas dendamnya pada Israel atas kematian Shukr dan juga Ismail Haniyeh. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendesak Hamas dan Israel untuk segera mencapai kesepakatan gencatan senjata. Hal ini disampaikan oleh Blinken dalam kunjungannya ke Israel pada Minggu 18 Agustus. Menurut Blinken, perundingan saat ini sangat menentukan perang Israel-Hamas yang tengah berlangsung. Dalam pertemuannya dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Blinken pun meminta kedua belah pihak agar dapat memutuskan kesempatan yang terbaik. Terkait gencatan senjata ini, Blinken tak ingin ada pihak-pihak yang menggagalkannya. Adapun dalam pertemuan tersebut, Herzog menyalahkan Hamas terkait gencatan senjata yang tidak kunjung menemui kata sepakat. Kedatangan Blinken ke Israel ini bertujuan untuk membicarakan kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Blinken mengatakan, lawatannya ke Israel ini atas perintah dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain bertemu dengan Herzog, Blinken juga bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin hari ini. Dalam pertemuan dengan Blinken, Netanyahu berjanji akan mengirimkan negosiator utamanya dalam puncak pertemuan negosiasi di Kairo pekan ini. Adapun tim yang berangkat dipimpin oleh Kepala Mossad David Barnea, Direktur Shin Bet Ronen Bar, dan pihak IDF Nitzan Alon. Adapun ketiganya juga mengambil bagian dalam pembicaraan minggu lalu di Doha. This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire, and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here. It is time for it to get done. It's also time to make sure that no one takes any steps that could derail this process. And so we're working to make sure that there is no escalation, that there are no provocations, that there are no actions that in any way could move us away from getting this deal over the line, or, for that matter, escalating the conflict to other places and to greater intensity. There is no greater humanitarian objective and there's no greater humanitarian cause than bringing back our hostages home as they should have returned long ago. And this is a decisive moment, probably the best. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.